Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Saya Wiki Adrian, hari ini kita akan membahas topik bahaya balon di udara. Pesawat AirAsia yang terbang dari Yogyakarta menuju Medan pada Kamis 7 Juli lalu nyaris bertabrakan dengan dua balon udara yang mengudara tak jauh dari posisi pesawat di ketinggian 18.000 kaki. Keberadaan balon tersebut sangat berbahaya dan mengganggu penerbangan. Dua balon udara yang melewati sayap sebelah kiri pesawat hanya berjarak sekitar 10 meter. Terbuat dari bahan bukan metal, berakibat balon udara tersebut tak dapat terpantau oleh radar Air Traffic Controller atau ATC. Ukuran balon juga sangat besar dengan diameter lebih dari 5 meter dan tinggi lebih dari 10 meter, serta dapat mencapai ketinggian di atas 35.000 kaki. Kasus serupa juga terjadi dalam penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta menuju Solo. Dua balon udara besar berwarna hitam terlihat pada ketinggian 14.000 kaki. Adanya pesawat udara yang diterbangkan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap pasal 210 dan pasal 411 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Berbagai upaya yang dilakukan, diantaranya himbauan kepada otoritas bandara dan Kapolda setempat agar para pejabat daerah dan kepolisian daerah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melepas balon udara. Tidak hanya balon udara, pelanggaran juga ditujukan untuk penggunaan lampu laser yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia telah menerbitkan nota peringatan kepada pilot. Peringatan tersebut berisi diantaranya tentang kehati-hatian operasional penerbangan karena adanya balon udara dan permintaan kepada pilot yang sedang menerbangkan pesawat agar melapor kepada ATC jika melihat balon udara pada saat operasi penerbangannya. Ya, dua maskapai penerbangan Indonesia berpapasan dengan balon udara di ketinggian 18.000 kaki. Benda asing yang berpapasan dengan pesawat yang tengah mengudara ini berpotensi membahayakan penerbangan. Ya, untuk membahas masalah tersebut sudah hadir di studio kami pakar penerbangan Cap HM Randy Saspita Aji Wibowo. Apa kabar Cap? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Cap. Ya. Kalau tadi kita lihat balon udara, mungkin ini sudah beredar juga informasinya. Masyarakat sudah tahu ini terjadi sekitar tanggal 9 kemarin. Yang ingin kita ketahui juga, ini balon udara seperti apa sih, Cap? Dan seberapa bahayanya untuk penerbangan, khususnya untuk pesawat? Sebelum memulai, ini masih hari yang bagus untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum 1437 Hijriah. Ya, jadi kalau melihat bentuk dari balon yang tadi sempat difoto di dari pesawat AirAsia itu dapat saya yakinkan bahwa itu balon cuaca. Balon cuaca untuk mendeteksi keadaan cuaca di ketinggian cukup ekstrim, high altitude weather balloon. Jadi balon udara yang dilepas oleh institusi resmi BMKG dalam hal ini untuk mendeteksi cuaca pada ketinggian-ketinggian tertentu, karena dia selain balon ini, di bawahnya bergantung suatu alat untuk mendeteksi tekanan udara, suhu udara, arah angin, segala macam di bawah balon itu. Dan itu bukan barang yang ringan, terbuat dari metal, bisa 1 kilo, bisa 2 kilogram, dan pada ketinggian 18.000 di mana pesawat udara sudah kecepatannya kira-kira di atas 700 km per jam. Kalau memasuki mesin barang tersebut, ini mesinnya berhenti. Mesin itukah yang berbahaya atau balonnya? Balonnya juga berbahaya? Balonnya itu terbuat dari karet biasanya. Jadi kalau dibuat dari karet tidak berbahaya ya? Terbuat dari karet kalau nabrak pun ya tidak begitu berpengaruh. Tapi yang
tergantung di bawahnya itu. Ya, tapi ini diinformasikan juga tidak terdeteksi oleh ATC, kemungkinan karena bahannya tidak mengandung logam seperti itu. Tapi tadi Kapten sampaikan ada alat yang menggantung itu terbuat dari logam seperti itu. Apakah tetap tidak terdeteksi dengan ATC? Ya, kalau bukan ATC yang mendeteksi, pilotnya mempergunakan radar cuaca yang di pesawat itu tidak bisa mendeteksi balon Keberadaan, itu. Ya, karena mungkin ada sinyal tapi terlalu lemah untuk bisa diterima di radar cuaca di pesawat. Sebenarnya untuk melepaskan balon cuaca itu harus seizin air traffic control tentunya, pasti. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu dia selalu berkoordinasi dengan air traffic control, di mana dia membutuhkan data-data yang data ini nantinya juga dipergunakan oleh para penerbang, gitu, untuk ramalan cuaca, untuk memprediksi cuaca, segala macam itu. Jadi dia secara reguler, katakanlah BMKG di suatu daerah tertentu, dia melepaskan balon cuaca itu setiap hari Senin. Jam 9 pagi sampai jam 11. Oke, ada waktunya seperti itu. Izin itu dimintakan ke Air Traffic Control, terus dikeluarkan oleh Air Traffic Control kepada semua pilot, kepada semua airline, diberitahukan melalui Notice to Airmen, notam, berupa notam, Notice to Airmen. Itu diberitahukan bahwa, hati-hati pada hari Senin, jam sekian sampai sekian, pada koordinat sekian, akan dilepaskan balon cuaca yang ketinggian sangat tinggi, high altitude weather balloon. Jadi dispatcher ataupun pilot mempunyai dua pilihan. Kalau tidak ada rute lain, ya dia memilih rute itu dengan hati-hati sekali, with caution. Atau dia memilih rute lain yang menghindar dari daerah situ. Itu jika ada peringatan yang kemudian sudah diberikan dan pilotnya ngeh ataupun notice ada balon itu gitu ya. Yang jadi masalah adalah karena ini adalah repetitif, dilakukan setiap hari Senin jam sekian sampai jam waktunya sekian. juga sudah ditentukan. Iya, itu notice to airmen itu lama-lama jadi lama-lama terabaikan seperti itu ya. Tidak menjadi headline gitu ya. Iya, tidak di spidol kuning begitu. Nah ini ada notam dan pastinya juga balon udara ini juga terbang dikeluarkan oleh BMKG, tentunya sudah resmi dan ada izin tertentu. Tapi kenapa ini tidak nampaknya seperti tidak diketahui, seperti terbang ilegal seperti itu, Cap? Ya, ini dia. Nah, tentunya kita harus mencari tahu ini kusutnya di mana ini. Permasalahan, angka permasalahannya di mana? Apakah BMKG tidak memberitahu ATC? Apakah ATC sudah tahu tidak memberikan notam? Apakah notam sudah ada, cuman tidak dibaca oleh dispatcher, sehingga pilotnya tidak diberitahu oleh dispatcher? Dispatcher itu yang sebelum pesawat berangkat itu, pilot dengan co-pilotnya berdiskusi dengan dispatcher mengenai cuaca, mengenai notam, mengenai bahan bakar yang harus dibawa itu dengan dispatcher. Apakah itu ada suatu kelalaian yang lupa atau katakanlah overlook? Saya tidak mau bilang lupa, overlook aja. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa material yang ada di bawah balon ini yang berbahaya. Kalau dilihat dari ukurannya ini cukup besar, Cap, 5 meter itu untuk diameternya, sementara untuk tingginya adalah 10 meter. Karena ini cukup membahayakan juga kalau dari ukurannya. Kalau balon udaranya sendiri itu tidak ada yang metalik, hanya terbuat dari rubber-like materials, seperti karet begitu. Isinya bukan hidrogen tapi helium. Zaman dulu hidrogen berbahaya karena bisa meledak ya. Tapi kalau helium tidak, dia lebih ringan dari udara. Jadi itu yang dipergunakan dan balonnya sendiri tidak bermasalah. Tapi yang tergantung di bawah, yang dibawa oleh balonnya ini itu adalah alat untuk pendeteksi. Itu mengandung metal pastinya. Dan beratnya bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. Dan itu kalau menghantam pesawat dengan kecepatan 700 km per jam, pesawatnya bisa katakanlah rusak, berlubang, kaca bisa pecah, masuk mesinnya berhenti. Nah ini wilayah-wilayah untuk menerbangkan balon udara untuk memantau cuaca atau memantau
iklim atau seperti itu Iya. ada di wilayah mana saja, Cap? Yang Iya. mungkin itu juga pasti harus diketahui oleh Itu para BMKG selalu institusi di Indonesia yang selalu konstan melakukan pelepasan balon udara. Itu sudah tahu di posisi-posisi ini diberitahukan kepada air traffic control. Khusus untuk high altitude weather balloon itu biasanya agak menjauh dari rute-rute penerbangan. Nah, untuk rute ini Yogyakarta menuju Medan, memang di situ memang area yang sering diterbangkan. Sangat mungkin karena rute Yogyakarta ke Medan itu rute yang zaman dulu nggak lazim gitu. Biasanya kan Jogja-Jakarta, Jogja-Semarang, Jogja-Surabaya. Dengan keberadaan rute baru ini menjadi rute yang akhirnya dilalui juga oleh pesawat gitu ya. Oke, Cap, kita akan jeda. Kami akan lanjutkan usaha jeda, tetap di Lunch Talk.